Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Ibu Weni. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Bu Liza, jadi saya tuh merhatiin Bu Liza tuh dari beberapa hari yang lalu ya. Kok kayaknya ada yang aneh nih sama Bu Liza. Kenapa kok kayak gelisah, galau gitu, keluar masuk kantor, masuk lagi, keluar lagi. Kenapa sih? Kalau mau ada yang diceritain boleh Terima loh. Oke, terima kasih Bu Weni sudah perhatian dengan saya. Sebenarnya memang ada sesuatu yang ingin saya cerita di sini sama Ibu Weni. Ya, biasa Bu, Bang Wali kelas Ibu. Ada salah satu anak saya yang agak lain sendiri di kelas itu, Bu. Oh, Gitu loh. lainnya kenapa, Bu? Hmm, ini ada satu anak ya, namanya si Ahlah saya anggap ya, Bu ya. Nah, padahal dia itu anak cewek loh, Bu. Tapi di Mhm, kelas saya itu anak itu susah sekali. Saya anggap itu agak berbeda lah tingkah lakunya. Dia itu mhm. susah sekali bergaul dengan teman sekelasnya. Dia itu sukanya menyendiri gitu loh, Bu. Oh, Apalagi dalam pembelajaran kan kita sekarang kan yang namanya belajar kan ada yang namanya tugas kelompok, berkolaborasi. Dia itu tidak mau, tidak susah oh, diajak kayak gitu. Karena memang anaknya itu mau sendiri itu. Nah, walaupun dalam belajar ataupun tidak, ada sendirian kayak gitu. Nah, jadi kan saya bingung. Banyak teman-temannya yang bingung ketika kerja kelompok apalagi kayak gitu, nah, Bu. iya. Heeh. Jadi Ibu Liza ini bingung ya menghadapi anak yang seperti itu ya. Kenapa kok dia nggak Hmm. mau gabung sama teman-teman yang lain, sedangkan teman-teman yang lain juga Heeh. banyak, apalagi anak cewek gitu ya. Tapi Iya, sebelumnya betul. saya mau tanya dulu Bu, kira-kira apa sih nantinya yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari cerita-cerita kita hari ini? Ya, setidaknya saya bisa menemukan jalan keluar ya, atau bisa Mhm, sharing permasalahan saya ini, biar mhm, bagaimana kita menentukan anak ini menjadi lebih baik lagi atau bisa mengajak dia lebih berubah lah seperti itu, mau bergaul dekat dengan teman-temannya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok di kelas, ikut iya. berkolaborasi dengan teman-temannya seperti itu, Bu. Keinginan saya itu seperti anak-anak yang lain juga, dia mau. Intinya dia bisa berubah lah ya menjadi Ya, anak atau berubah. murid yang lebih baik sikapnya di kelas Iya. gitu sama teman-teman yang lain. Terus Mm-mm. kalau menurut Ibu Liza ya, indikator dari sikap yang baik yang harus ditunjukkan anak itu saat berada dalam kelas tuh yang apa aja sih Bu? Ya, indikator anak yang baik itu menurut saya banyak ya, Bu ya. Mm-mm, Bisa juga sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Mungkin mm-mm, satu, mendengarkan dengan baik ketika mm-mm, guru dan teman berbicara. Bisa juga mungkin mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas seperti itu ya Bu ya. Atau mau bekerja sama dengan nah, teman dan rekan yang lainnya. iya, Atau juga menghormati guru dan teman-teman, menjaga kebersihan, menyelesaikan tugas tepat waktu. Menurut saya itu semua indikator yang baik untuk anak-anak mm-mm, yang ada di dalam kelas, sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat seperti itu loh, Bu. iya. Iya benar, yang disebutkan Bu Liza tadi memang adalah indikator dari bagaimana sih sikap seharusnya yang ditunjukkan oleh anak, di dalam Iya, kelas itu, sikap yang baik itu bagaimana. Dan mungkin kalau iya, anak yang tadi itu salah satu indikator yang belum bisa dipenuhi dengan maksimal, ya itu tadi, belum bisa berkolaborasi dengan baik, atau iya, bekerja sama atau betul. bergaul Betul, ya gitu salah ya. satunya itu. Betul, salah satunya itu tadi.
ada anak ini tidak mau bergaul, berkolaborasi Mhm, dengan teman-temannya seperti itu. mhm, ya. Jadi Mmm, Kalau melihat kondisi yang seperti itu, pernah nggak Ibu Liza, komunikasikan dengan orang lain atau pihak lain, itu wali kelasnya atau gimana gitu? saya sudah pernah nanya ya Bu ya, karena saya ini wali kelas 9 ya. Mhm, Saya juga sudah pernah menanyakan dengan wali kelas 7 maupun wali kelas 8-nya serta guru BK ya Bu ya, bimbingan konseling. mhm, Ternyata menurut mereka memang seperti itu anaknya. Anaknya itu memang benar-benar tertutup. Dia tidak mhm, mau apa mendengarkan temannya, maunya kendaknya sendiri, itu nah keinginan dia sendiri. Anaknya juga nggak mau berkolaborasi tadi seperti itu. Saya sudah bertanya dengan wali kelas 7 dan 8-nya, seperti apa sih sikap anak ini, sifat anak ini dalam kelas, sudah saya tanyakan itu, Bu. mhm. Kira-kira itu melihat sikapnya seperti itu ada membawa dampak lain tidak terhadap anak-anak, yang lain? Kalau dampak besar sih mungkin tidak ya, Bu ya. Heeh, Tapi yang pasti dampak-dampak yang lain juga ada. Seperti dalam kegiatan kita kerja kelompok tadi, Bu. mhm, Akhirnya teman-teman yang lain kan merasa merugi kan, merugikan kelompok kan. Karena mhm. anak itu tidak mau ikut kerjasama, tidak mau berkolaborasi tadi. Sehingga teman-teman yang lain mengerjakan, dia hanya duduk diam sendirian tanpa ikut apa, membantu tugas-tugas itu. Padahal itu adalah kerja kelompok kan, Iya Bu, benar, seperti itu. Jadi harus akhirnya berkolaborasi berdampak, ya. walaupun tidak dampak besar sih, Iya, seperti itu. tetap itu juga berdampak, itu juga merugikan orang lain Ya, betul. sebenarnya. Heeh, benar. Heeh. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, hal apa yang, mungkin Ibu sudah lakukan untuk membantu anak tersebut? Ya, sejauh ini ya, saya baru mendekatinya, Bu ya. Saya Mmm, ajak kalau ke kantor mungkin terlalu ramai ya. Jadi saya mhm, ajak ke ruangan BK, saya ngobrol, saya mhm, tanyakan, kamu kenapa seperti ini? mhm. Bukan berarti saya menjudge ya, Menjas ya, menghakimi ya. benar, heeh. Tapi saya tanya, kenapa nak? Kamu ada apa? Apakah kamu ada masalah dengan orang lain? Atau masalah dengan keluarga sehingga kamu bawa ke sekolah? Kata saya, sudah saya tanyakan seperti itu, Bu. Saya tanya dari hati ke hati kan, Mhm, biar membuat anak itu enak menjawab atau menceritakan permasalahannya. iya. Sudah, Bu. Dari apa yang sudah Bu Liza lakukan tadi ya, melakukan pendekatan, mengajak berbicara dari hati ke hati. Menurut Bu Liza, apakah itu sudah efektif, Bu? Atau maksudnya sudah cukup membantu untuk perubahan dari siswa tersebut? Kalau cukup bagus mungkin belum ya, karena Mhm, anak itu masih dalam tahap berubah-ubah sikapnya itu. mhm, Kadang-kadang setelah saya nasihatin itu 1 2 hari dia mau bekerja sama dengan teman-temannya. mhm. Tapi ketika moodnya lagi Tidak terulang baik lagi, ya? tidak baik ya mulai lagi dianya seperti itu. Jadi Mhm, ya menurut saya sih masih belum cukup nian Bu, karena anak ini memang agak kurang kayak mana ya, bukan kurang sikapnya tidak baik, bukan kurang berani bergaul dengan teman-temannya kayak gitu. Nah, iya. Jadi kalau untuk kedepannya apa yang akan, Bu Liza lakukan? ya seperti yang saya tadi katakan Ibu, saya akan terus mencoba mendekatinya lagi, mengajaknya ngobrol lagi. Ya, mungkin saya kasih kasih contoh lah bahwa hidup berdampingan dengan orang lain itu bagus, Iya, benar. berkelompok, bergaul dengan teman-teman itu bagus untuk kita. Mhm. Mungkin seperti itu, atau saya ajak lah mungkin kapan-kapan di kelas mungkin saya kasih video pembelajaran Iya, benar. bagaimana ya, mungkin seperti itu. Bagaimana berteman, bergaul atau mengerjakan Mhm. tugas-tugas bersama, mungkin saya akan melakukan seperti itu saja, akan memberikan sebuah video Iya, pembelajaran yang baik yang lebih bagaimana menarik lagi pembelajarannya gitu, ya, Bu, ya. seperti itu Mmm, mungkin itu ya. iya. Jadi mungkin kadang-kadang anak tuh juga butuh motivasi.
ya. Iya, Kadang dia juga tidak tahu mungkin tempat dia bercerita itu kemana. Akhirnya dia tadi memilih untuk menyendiri, diam, tidak mau menyindir. berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga sebagai guru tuh ya benar harus melakukan pendekatan. Ya sejauh mana pendekatannya ya terus kita lakukan. Karena kita Betul, Bu. juga ingin melihat nih perkembangan si anak ini bagaimana. Apakah ada perubahan atau tidak. Memang kadang motivasi itu sangat diperlukan, seperti itu, Bu, ya. Um, Bu Liza masuk kelas lagi. Saya boleh izin pamit dulu ya. Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Iya, sama-sama permasalahan di Bu kelas Liza. saya. Semoga saja Iya, dengan permasalahan ini saya bagikan bisa membantu saya untuk iya, melakukan perbaikan-perbaikan lagi ke depannya dalam menghadapi iya. anak-anak dalam kelas saya. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama Bu Liza. Nanti lain kali kita cerita-cerita lagi ya, Bu ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu Weni. Oke. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam, Ibu Weni.